Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya, Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mengevaluasi kinerja Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mulai dari upaya pencegahan dan penerapan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan di sejumlah daerah. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengatakan, indikator keberhasilan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah memiliki banyak variabel, di antaranya diukur dari jumlah pasien yang terinfeksi, kemampuan tenaga medis, dan kelengkapan fasilitas kesehatan di berbagai rumah sakit. Satu, tentu saja kebijakan pemerintah yang betul-betul bisa melandaikan pandemi. Kemudian yang kedua adalah kerjasama yang tadi saya sebutkan, kolaborasi optimal antar kementerian dan lembaga. Yang ketiga adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengkonsolidasi setiap stakeholder yang ada di daerah sampai kemudian kepatuhan sivil, ya, kepatuhan komunitas masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, kepedulian dan keprihatinan pemerintah terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas di era pandemi COVID-19 harus didukung dengan pemberian insentif yang layak tanpa melalui sistem birokrasi yang lama dan mempersulit keadaan. Serapan anggaran yang rendah, termasuk di dalamnya adalah insentif pada nakes kita dorong agar jangan terlalu pada konteks administrasi lah. Kita beri perlonggar, kalau memang itu ternyata itu adalah saudara kita sebagai tenaga medis, tenaga nakes, ya udah kita berikan aja. Ajib dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah mempermudah pemberian pinjaman, relaksasi pajak, dan kepastian pembukaan tempat wisata agar para pelaku di sektor pariwisata dapat bertahan hidup dan tidak melakukan PHK kepada karyawan. Ditemui usai menjalani rapat dengar pendapat umum di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan pemerintah harus lebih serius dalam menangani sektor pariwisata Indonesia meskipun pandemi corona belum berakhir. Pemberian pinjaman yang katakanlah yang sangat lunak, karena tidak bisa sekarang bicara normal, tapi pinjaman yang sangat lunak, bahkan juga soal perpajakan. Perpajakan nampaknya akan sulit apabila pemerintah itu hanya menetapkan relaksasi selama 6 bulan. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang telah siap membuka sektor pariwisata kembali. Syaiful mendesak pemerintah memberikan kepastian kepada para pelaku di sektor pariwisata terkait pembukaan destinasi wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bali menjadi destinasi yang paling pertama, prioritas yang paling pertama kita buka untuk wisatawan mancanegara. Sekaligus ini untuk memberikan kabar kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menerima wisatawan kembali yang sudah terinterupsi hampir 6 bulan terakhir ini. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI prihatin menyikapi kabar adanya 37 orang calon kepala daerah atau Cakada yang terpapar COVID-19. Terkait hal tersebut, DPR RI mengimbau seluruh pihak di masa kampanye saat pandemi COVID-19 menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan ataupun gugus tugas COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, calon kepala daerah yang telah dinyatakan positif COVID-19 harus menjalankan protokol kesehatan mulai dari isolasi mandiri, menjaga kesehatan ataupun minum vitamin hingga dinyatakan sembuh dari COVID-19. Ya, pertama-tama kita turut prihatin terhadap pasangan calon ataupun calon kepala daerah yang positif COVID. Nah, untuk itu memang pertama-tama kita minta supaya pada para calon yang positif COVID itu menjalankan protokol yang sudah ditetapkan apabila ada yang terkena COVID.
Sufmi Dasko Ahmad menambahkan kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam masa kampanye pilkada di saat pandemi COVID-19. Sufmi Dasko menegaskan, sebaiknya calon kepala daerah melakukan sosialisasi atau visi dan misi program melalui media yang telah disediakan. Pelajaran memang bagi kita bahwa dalam pilkada kali ini sebaiknya memang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa banyak. Mungkin lebih baik kita melakukan sosialisasi atau visi, misi, dan program itu melalui media yang telah disediakan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 7, dukung penuh pengembangan vaksin merah putih. Setelah jeda berikut. Komisi 7 DPR RI mendukung penuh upaya pengembangan vaksin merah putih oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Komisi 7 DPR RI optimis pengembangan vaksin tersebut sudah sesuai dengan karakter kasus di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Menteri Riset dan Teknologi serta LBM Eijkman, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mengatakan kebutuhan vaksin tersebut sangat mendesak dan membutuhkan sekitar 353 juta dosis vaksin. Untuk itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada lembaga Eijkman maupun platform lain yang mendukung percepatan pengembangan vaksin merah putih. Coba kalau kita keluar, ada nggak yang menerapkan 3M? Sebagian besar tidak. Komitmen dari Komisi 7 akan mendukung penuh percepatan pembuatan vaksin merah putih dengan segala konsekuensinya, dengan segala dukungan yang diperlukan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI lainnya Edi Suparno menyampaikan Komisi 7 DPR RI mendukung penuh pengembangan vaksin merah putih karena vaksin tersebut sangat penting, mengingat masih banyak ditemui perbedaan karakter dari COVID-19 di tiap negara, sehingga Indonesia harus dapat secara mandiri menciptakan vaksin yang tepat dan aman untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan vaksin itu merupakan komoditas yang diproduksi di masing-masing negara untuk negaranya sendiri. Jadi memang tidak bisa tidak Indonesia harus mandiri dalam produksi vaksinnya. Memang ada kerjasama dengan Sinovac atau dengan negara-negara lain, tapi bagaimanapun juga konsentrasi untuk produksi vaksin itu betul-betul bertumpu di Indonesia. Nadia dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pembahasan penanganan COVID-19 masih menjadi poin penting dalam Forum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Untuk itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI mendorong penguatan multilateral dari seluruh parlemen di Asia Tenggara. Ditemui usai menghadiri pembukaan forum AIPA di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris mengatakan, penguatan multilateral di seluruh negara ASEAN penting untuk menangani pandemi COVID-19. Selain itu, dibutuhkan kerjasama seluruh negara ASEAN dalam mengatasi sejumlah permasalahan, khususnya terkait Laut Cina Selatan. Charles optimis semangat multilateral dari seluruh parlemen ASEAN akan membangkitkan kembali sektor kesehatan dan ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pentingnya untuk bekerja sama multilateral yang dibangun di kawasan Asia Tenggara, khususnya di tengah wabah pandemi COVID-19, lalu ada beberapa permasalahan juga yang dihadapi seperti masalah Laut Tiongkok Selatan, dan ini tentunya membutuhkan gotong royong dan kerja bersama dari negara-negara di Asia Tenggara. Charles berharap forum AIPA dapat menghasilkan kerjasama bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga kerjasama dengan negara lain di dunia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti memerangi penyebaran pandemi COVID-19. Dengan adanya forum ini, kita bisa meningkatkan kerjasama multilateral, bukan saja di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dengan negara-negara lain di dunia, untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan seperti yang timbul akibat pandemi COVID-19. Bundan dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI menilai relaksasi peraturan bagi perguruan swasta dapat menjadi pilihan bagi pemerintah dalam rangka kesejahteraan guru serta sekolah apabila opsi pendanaan belum dapat direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, untuk membantu perguruan swasta, hal yang dapat diperbaiki ialah regulasi dibandingkan dengan pendanaan. Dua peraturan yang menurut Dede krusial diperlukan ialah peraturan mengenai sistem penerimaan peserta didik baru serta pengaturan jarak antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang selama ini selalu menimbulkan kesenjangan antara keduanya. Swasta akhirnya sepertinya yang sudah tidak dapat di sini putaran 1, 2, 3, 4 larinya ke swasta. Nah, ini tentu akan membuat gap pendidikan yang semakin tinggi, semakin jauh. Yang kedua, jarak pembangunan sekolah dengan sekolah. Ini ada sekolah swasta, tiba-tiba dibikin sekolah negeri di situ, maka otomatis yang ini tidak berkembang atau menjadi opsi terakhir. Nah. Terkait relaksasi peraturan, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mengungkapkan bahwa harus ada kesepakatan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB untuk mengatur NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang selama ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jadi memang persoalan-persoalan pendidikan kita banyak nyangkutnya di peraturan Menteri Dalam Negeri karena ini nggak duduk bareng nih, ini penting sama Pan-RB. Bertiga ini kalau duduknya bareng akur sebenarnya selesai gitu. Alda dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 8 membentuk panitia kerja rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana bersama pemerintah. Ditemui usai rapat kerja musyawarah rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana yang dihadiri oleh pemerintah di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen belum lama ini, Ketua Komisi 8 Yandri Susanto mengatakan, RUU tentang penanggulangan bencana diharapkan dapat menjadi solusi bagi kacaunya koordinasi penanganan bencana alam dan non-alam yang kerap terjadi di Indonesia. Menurutnya, kebutuhan payung hukum atas penanggulangan bencana alam dan non-alam sudah terlihat jelas melalui buruknya koordinasi pusat dan daerah dalam menanggulangi bencana hingga pasca bencana. Kemudian kita lihat juga ketika ada bencana, ekosektoral itu kelihatan sekali. Misalkan ini tanggung jawab pusat, ini tanggung jawab kabupaten, ini tanggung jawab provinsi. Padahal kan bencana ya manusia juga jadi korban, anak bangsa. Maka mimpi kita sebenarnya, revisi Undang-Undang Nomor 24 ini akan melahirkan, menyempurnakan yang tidak terjawab di Undang-Undang Nomor 24. Salah satu tadi itu koordinasi. Menurut Yandri, buruknya koordinasi antara pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19 hingga politik anggaran yang menargetkan seluruh instansi pemerintah menjadi masalah penting yang perlu dijawab oleh rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Berapa sih dana yang harus disisihkan oleh pemerintah dalam rangka untuk tidak gelabakan ketika bencana terjadi? Contoh, COVID-19, itu sama sekali kita nggak punya dana. Akhirnya kan keluar Perpu nomor 1 tahun 2020. Kenapa? Kas negara kosong, khusus untuk penanganan bencana non-alam. Nah, kita tadi diminta, kalau bisa, negara harus sudah menyisihkan dana siap pakai. Panji dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 3 DPR RI mendesak aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Timur melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan pelanggaran impor tekstil yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kasus ini diduga melibatkan pihak pengusaha dan instansi bea cukai yang berpotensi merugikan negara. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi dan Mapolda Jawa Timur dalam rangka pengawasan. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami kasus dugaan penyelundupan tekstil melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya baru-baru ini. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan,
meminta Kejati dan Polda Jawa Timur menindak tegas importir nakal yang telah merugikan keuangan negara. Arteria juga mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan oknum pejabat bea cukai yang terlibat dalam proses penyelundupan tekstil ilegal ini. Pada prinsipnya, kita ini negara hukum, jadi kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada saat ini, proses-proses penyelidikan, penyidikan oleh investigator sudah menghasilkan beberapa temuan. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana meminta Kementerian Perdagangan memberikan sanksi tegas kepada importir-importir nakal dengan mencabut izin impor perusahaan yang bermasalah. Eva juga meminta aparat penegak hukum memperkarakan setiap kasus impor ilegal yang menyebabkan kerugian negara agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Dibekukan saja izin importnya, atau kalau memang lebih parah tidak sesuai dengan perundangan yang ada, maka tolong ini ditindak sesuai dengan sanksi-sanksi yang berlaku. Dan kemudian kepada semua lembaga penegak hukum, kita mendesak untuk kemudian usut tuntas perkara-perkara seperti ini, sehingga ini menjadi shock terapi bagi importir tekstil yang lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2021 4 kementerian koordinator, yakni Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar 110,88 miliar rupiah. Sedangkan 3 Kemenko lainnya mengusulkan penambahan anggaran masing-masing sebesar 50 miliar rupiah. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, penambahan pagu indikatif dari 4 kementerian koordinator ini digunakan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional yang nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN tahun 2021. Ya, penambahan anggaran ini yang tadi kita lihat cukup rasional, dan seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran melihat kepentingan mendesak ini, kepentingan untuk jalannya organisasi di Kementerian Koordinator ini perlu kita support. Ya. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, dalam pagu anggaran ini terdapat penambahan anggaran sebesar 50 miliar rupiah untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, juga untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic Island State atau AIS Forum 2021 yang akan dilaksanakan di Bali. Karena adanya tambahan tugas selaku Ketua Koordinator Satuan Tugas Penanganan Ekonomi dengan COVID, oleh karena itu memerlukan suatu koordinasi yang cukup, sehingga kita sepakat untuk memberikan bantuan dana melalui Badan Anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mencegah dan menindak tegas oknum maupun lembaga yang mencuri dan menyalahgunakan data pribadi masyarakat melalui rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI, Willy Aditya mengatakan, di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, perlindungan data pribadi masyarakat merupakan hal yang mutlak. Negara harus menjamin privasi masyarakat agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengatur penggunaan internet serta menindak oknum maupun lembaga yang melakukan penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi itu bagian yang melekat sebagai hak privasi dari warga negara. Jadi kita dalam hal ini mengatur dark side, sisi gelap dari penggunaan internet. Willy menambahkan lembaga pengawas dan penyelenggara untuk perlindungan data juga akan dipertegas karena akan mengatur keamanan data dan cyber lintas negara. Willy mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi. Masyarakat diharapkan tidak memberikan data pribadi kepada lembaga maupun perorangan dengan mudah. Untuk itu kita jangan sembrono, kita menggunakan smartphone secara sukarela, kemudian kita dieksploitir oleh korporasi. Jangan itu terjadi, maka kemudian baik negara, pemerintah ataupun civil society harus bersama-sama membangun kesadaran digital ini.
Hilman dan Kris, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Mahir Pratama, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.